cells protect us against infection. And the yellow liquid plasma in which they are suspended carries an array of proteins that regulate bleeding and clotting. Baik, bisa kita mulai? Ya, alhamdulillah ya. Sudah 71 mahasiswa yang bergabung. Sebelum kita mulai, mohon barangkali Mbak Sasha bisa dipimpin doa dulu untuk kita memulai aktivitas kita pagi hari ini. Silakan Mbak Sasha. Baik dok, terima kasih atas kesempatannya. Teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran dalam kegiatan perkuliahan kuliah fisiologi pada pagi hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar kelancaran dan keberkahan dalam memperoleh ilmu. Berdoa, saya persilahkan. Tidak kata cukup dalam berdoa. Baik, terima kasih Mbak Sasha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Mbak Mas, ya. Selamat pagi. Ya, baik, perkenalkan saya Dr. Hayuri. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya, karena di sini Mbak dan Mas bersedia ya untuk dimajukan kuliahnya pukul 6.30 ya, karena memang jam 9 saya ada kuliah lain ya. Jadi ini sudah sarapan semua? Belum. Waduh, ini kita nanti sampai jam 9 nggak sarapan kuat nih. Oke, insya Allah. Sudah mandi apa belum? Sudah. Oke, baik. Bagian nanti mungkin kita bisa break di tengah-tengah ya, supaya tidak terlalu penat juga. Mohon yang tidak ada kendala koneksi, saya minta tolong untuk bisa dinyalakan kameranya ya, supaya kita bisa lebih fokus dalam perkuliahan ini ya. Karena bagaimanapun juga kalau rasanya kalau ada yang ngawasi itu terus terang ya, kita menjadi lebih aware gitu ya, jadi lebih serius kan. Padahal walaupun kayaknya nggak ada yang ngawasi, ada yang maha melihat gitu kan. Oke, saya mohon bantuannya barangkali bisa di on cam ya. Baik, kita mulai hari ini kita akan kuliah tentang apa nih? Yuk. Kuliah tentang darah dan protein digestion. Darah dan masa protein digestion. Ayo. Darah, terus apa? Ya, darah dan cairan tubuh ya. Oke, ya. Baik. Yuk, sebelumnya coba dong kasih reaction dulu yang sudah apa namanya? Sudah ready di sini. Kok nggak ada reactionnya ya di sini? Oke, silakan bisa ngasih reaction. Nggak ada ya? Apa yang di Zoom saya aja nggak ada. Oke, baik. Kalau gitu adanya raise hand, nah, Mbak Sasha. Oke, silakan tuliskan di chat box ya. 3 kata kunci ya, atau 3 keywords yang Anda ingat ketika Anda mendengar kata-kata darah, cairan tubuh, dan sistem imun tubuh. Oke, silakan. Kalian saya absen nih, siapa aja sih yang sudah ready di sini. Yuk, silakan di kolom chatnya. Imunologi pertahanan tubuh, oke, Mbak Sasha, bagus. Kekebalan, hemoglobin ya, maksudnya HB ya. Terus apa lagi? Prokariotik. Apa nih prokariotik, Mas Syaifuddin? Wah, tertarik saya loh. Ada eukariotik juga. Oke, ada dijelaskan nih. Ini apa namanya lain sendiri. Hemoglobin, intrasel, anemia. Oke, Mbak Nur Azize. Mengedarkan nutrisi dan oksigen. Oke, good. Apa lagi?
Oke, oksigen, nutrisi, transportasi. Baru 7 orang? Yuk, silakan. Yang lain kemana nih? Berarti masa cuma 8 yang respon? Kadang saya gitu ya, tinggal apa namanya dari chatbox itu kan bisa di copy, ya copy paste gitu, jadi kan terlihat nama-namanya. Oke, sudah 14. Baik, hemoglobin ada transit peredaran. Oke, baik ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi apa yang akan kita bicarakan hari ini sebenarnya adalah bagian dari sistem sirkulasi ya. Kalau kita ingat, Anda mungkin sudah belajar sistem sirkulasi. Komponennya apa saja sistem sirkulasi itu? Sistem sirkulasi tubuh kita apa aja? Ayo, ingat nggak sistem sirkulasi? Ada jantung ya, jantung sebagai pompa darah, kemudian ada pembuluh darah atau vaskular sebagai jalur sirkulasinya, seperti jalannya gitu ya. Kemudian ada darah sebagai komponen yang disirkulasikan. Yang sirkulasi artinya apa sih? Ya beredar gitu ya, berputar ke seluruh tubuh. Jadi ada 3 komponen ini ya, jantung yang memompa, kemudian ada vaskular atau pembuluh darah sebagai jalurnya, jalur transportasinya atau salurannya, dan yang ketiga adalah darah sebagai media, bukan media, zat yang ditransportasikan ke seluruh tubuh. Nah, jadi sebenarnya darah itu sendiri ya nggak bisa dia berpindah ya dari jantung ke otak, mulai dari ujung rambut sampai ujung kepala nggak bisa. Ya makanya ada jantung sebagai pompa yang dia bisa mendorong ya dengan tekanan supaya darah itu bisa bersirkulasi mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Oke, baik. Kita mulai ya. Oke, baik. Di sini tentang darah dan imun. Nah, ini yang tadi kita bahas ya, bahwa sistem sirkulasi itu terdiri dari jantung, kemudian ada pembuluh darah sebagai jalur transport dan medium transportnya darah. Dan sebenarnya di sini ada namanya cairan limfe ya. Jadi cairan tubuh kita ini ya ada cairan intraseluler, ada cairan ekstraseluler ya. Nah, kemudian nanti cairan ekstraseluler nanti dibagi jadi banyak ya. Kayak ini yang sebenarnya akan kita bahas. Nah, Anda lihat di sini kalau kita bicara tentang sirkulasi, mungkin ingat nggak waktu SMA nih belajarnya? Nggak SMA, SD ya. Saya ingat tuh anak saya yang SD kelas 6 itu sudah belajar sirkulasi kecil, sirkulasi besar ya. Dimana yang maksudnya sirkulasi kecil itu kan sirkulasi pulmonal ya, dari jantung ke paru, kemudian kembali ke jantung lagi ya. Dengan ciri apa nih? Dia membawa ketika kembali ke jantung membawa darah yang banyak mengandung oksigen ya, dan seterusnya. Kalau sistemik dari jantung kiri kemudian ke seluruh tubuh ya, baik bagian tubuh atas maupun bagian tubuh bawah. Kemudian kembali ke jantung lagi melalui vena cava superior, yaitu dari bagian tubuh yang superior yang atas, atau melalui vena cava inferior melalui bagian tubuh yang dari bagian tubuh inferior ke bawah. Nah, selain sirkulasi pulmonal atau sistemik yang kita kita bahas melalui organnya ya. Nah, ada sirkulasi darah dan sirkulasi limfatik, di mana ini bicara tentang apa yang disirkulasikan. Kalau sirkulasi darah berarti darah yang disirkulasikan, kalau limfatik berarti cairan limfatik ya. Jadi memang ada di cairan tubuh kita itu tidak hanya darah yang bersirkulasi, tapi juga cairan limfatik. Oke, Anda masih ingat ini? Gambar apa ini? Yuk, pendapat yuk, ini apa nih? Gambar apa nih? Pembuluh darah. Apa? Arteri. Pembuluh darah. Oke, pembuluh darah. Oke, jadi sebenarnya nih apa nih ya? Organ-organ utama ya, kemudian arteri dan vena pada sistem kardiovaskuler. Ya, jadi Anda sudah dapat anatomi belum? Sudah, Dok. Sudah. Oke, berarti sudah hafal ya
jantung, terus nama-nama arteri dan venanya sudah hafal banget ya. Sudah di luar kepala? Luar kepalanya jauh banget sampai nggak bisa ditangkap. Belum Nggak ya, selancar jadi itu, Dok. oke. Ya, sudah pernah masuk ke kepala atau di luar kepala terus nih? Jadi nggak pernah. Oke ya. Jadi Anda lihat di sini ini berbagai macam organ yang terlibat dalam sistem sirkulasi. Nah, sekarang kita akan mempelajari komposisi tubuhnya. Jadi sebenarnya spesifiknya yang akan kita pelajari itu adalah zat atau media yang ditransportasikan ya. Jadi bukan sirkulasinya ya yang kita fokus, tapi lebih ke darahnya. Nah, ternyata komposisi tubuh kita coba kita lihat ya, terdiri dari yang komponen padat 40% dan komponen cair 60%. Ya, jadi bayangkan ya sebenarnya tubuh kita itu banyak cairannya ya. Ini konsekuensinya apa nih berarti? Ya, mahasiswa gizi kan berarti juga memperhatikan ini ya, bahwa air sebagai komponen terbesar tubuh itu juga salah satu hal yang harus diperhatikan gitu kan. Apa nih konsekuensinya ketika kita tahu bahwa komponen terbesar tubuh kita adalah cair, komponen cair. Ada yang mau berpendapat? Ayo. Harus sering-sering minum air, Dok. Harus sering-sering minum air. Oke. Berarti minum airnya sampai berapa Mbak Sasha? Sehari 2 liter. 2 liter, oke. Mas Syaifuddin tadi mau beri pendapat. Apa? Silakan. Tidak boleh kekurangan, Dok. Bisa menyebabkan Nggak boleh kekurangan. Oke. Betul ya. Jadi keseimbangan tubuh kita, homeostasis tubuh, itu di sini kita bisa lihat sangat tergantung pada keseimbangan cairan. Ya. Nah, Anda ini berarti belum dapat kuliah ginjal ya? Belum, Dok. Oh, berarti yang kelompok B ya, kemarin yang saya kasih kuliah ginjal. Ya. Jadi nanti Anda akan lihat ya bahwa selain komposisi terbesar dari tubuh kita adalah cairan ya, keseimbangan cairan dalam tubuh pun itu sangat harus sekali kita atur ya. Jadi Anda akan tahu bahwa yang namanya seimbang itu kan apa yang masuk sama dengan yang keluar gitu kan, pemasukan sama dengan pengeluaran. Berarti kalau kita bicara tentang keseimbangan cairan, maka kita akan tahu bahwa cairan yang masuk atau water gain itu harus sama dengan water loss ya. Jadi supaya di tubuh kita tuh seimbang, tidak kekurangan ataupun tidak kelebihan cairan. Dan untuk water gain-nya ya itu terbesar diperoleh dari food and drink ya. Jadi bisa kita bayangkan di sini kalau kita mau seimbang antara water gain ya, water gain dengan water loss ya. Apa yang harus kita perhatikan? Ya, berarti kita harus memperhatikan asupan cairan dari makanan dan minuman. Nah, ini tugasnya Anda nih, ya. Ya enggak? Apakah Anda akan menyarankan minumlah air yang banyak untuk memenuhi kebutuhan cairan? Begitu? Atau ada saran lain? Dari food and drink. Berarti apa sarannya coba? Berpendapat, Dok, mungkin Silakan. harus seimbang dengan apa yang air yang dikeluarkan gitu. Oke, jadi nanti dilihat ya. Anda nanti tidak akan hanya menangani pasien, namanya sehat bukan pasien ya, tidak hanya menangani orang yang sehat ya. Kalau orang sehat itu mungkin water loss-nya atau pengeluaran cairannya masih seimbang. Dari mana air dikeluarkan terbesar di tubuh kita? Dari urin atau Urin. keringat. Betul, bisa dari urin, bisa dari keringat. Bahkan ada insensible water loss ya, jadi artinya air yang tidak terlihat keluarnya dari uap pernafasan itu kan juga ada air ya, dari kulit juga ada insensible water loss-nya yang nggak kelihatan, tapi terbesar adalah dari urin. Nah, berarti Anda harus seimbang nanti. Kalau ternyata pasiennya gagal ginjal ya mungkin dia tidak akan mampu mengeluarkan cairan itu seperti orang normal gitu kan, sehingga intake-nya harus Anda sesuaikan.
ya, seimbang mungkin. Nah, tapi perhatikan di sini bahwa intake cairan itu terbesar adalah dari makanan atau minuman ya pada orang normalnya, sehingga Anda di sini yang mengambil peran ya. Dan bahwa intake cairan tidak hanya lewat air minum ya, apa bisa dari makanan yang banyak mengandung air juga ya, dan itu juga termasuk pada perhitungan intake cairan ya. Jadi Anda lihat di sini bahwa angka 60% ini dominan, sehingga keseimbangan cairan sangat mempengaruhi homeostasis tubuh ya. Homeostasis itu apa sih? Pasti udah Keadaan sering seimbang, dengar. Dok. Keadaan seimbang. Keseimbangan. Oke, keseimbangan itu terus kenapa kok tubuh harus dalam keadaan seimbang? Supaya tidak terjadi sakit, Dok. Oke, betul, tidak terjadi sakit. Terjadi sakit itu sebenarnya karena apa sih? Apa yang salah pada tubuh kita? Konsekuen tubuh itu udah nggak kuat, Dok. Maksudnya kayak udah nggak bisa membantu, menolong, menahan penyakit yang kita derita. Oke, kasihan banget ya menderita. Tidak tahan sudah. Oke, kenapa kira-kira kok sampai begitu? Kenapa kok tubuh kita nggak bisa apa tadi menahan gitu ya? Karena sudah homeostasisnya sudah tidak berguna ya, karena sudah tidak dijaga itu dokter, lalu mungkin terlalu sering dipaksakan seperti itu. Oke. Sebenarnya, oke kalau saya balik, sebenarnya apa yang membuat tubuh kita itu sehat? Tubuh kita sehat itu artinya apa sih? Semua organ tubuh kan bisa bekerja normal ya. Mulai dari otak, indera, sistem indera, mata, telinga, sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem urinaria atau ginjal, sistem reproduksi, semuanya bekerja normal. Sebenarnya apa yang membuat organ-organ kita itu bisa bekerja normal? Organ tersusun dari, ayo ingat nggak? Sistem organ dan tersusun dari organ. Organ tersusun dari jaringan dulu. Dari jaringan tersusun dari sel-sel ya. Sehingga kita tahu bagian terkecil tubuh kita adalah sel ya. Nah, kalau kita mau organ kita bekerja secara optimal ya, maka kebutuhan sel sebagai unit terkecil ya penyusun tubuh itu juga harus terpenuhi. Ya. Jadi sel yang kecil-kecil itu harus terpenuhi kebutuhannya. Nah, bagaimana sel itu bisa terpenuhi kebutuhannya? Ya, kalau dia berada dalam keadaan homeostasis, baik itu cairan, baik itu suhu, baik itu zat gizinya, ya, nutrisinya, kemudian homeostasis keadaan asam basanya itu harus seimbang, harus istilahnya sel itu berada dalam lingkungan yang ideal untuk dia bisa hidup. Ya, hidup melakukan metabolisme. Metabolisme itu kan untuk kebutuhan selnya ya, baik itu katabolisme maupun anabolisme. Sehingga di sini maka tadi saya tanyakan kenapa sih harus homeostasis ya, supaya sel-sel penyusun tubuh itu berada dalam lingkungan yang ideal untuk dia bisa hidup dan melakukan fungsinya. Kalau ada ya satu saja yang tidak homeostasis, misalkan cairannya ya tidak seimbang, ya sudah sel-selnya nanti tidak berada dalam lingkungan yang ideal lagi, dia tidak bisa bekerja dengan baik, dia tidak bisa berfungsi dengan baik, akhirnya timbullah gejala-gejala sakit ya yang kita rasakan. Tadi pahami sampai sini? Ya. Oke, jadi maksudnya di sini kita mereview ya, kenapa sih tubuh kita tuh harus homeostasis. Oke, kembali ke sini. Jadi cairan 60% nanti dibagi menjadi dua, ada yang intraseluler, ada yang ekstraseluler. Intraseluler artinya apa? Intrasel. Ada di dalam sel. Ada di dalam sel, betul. Jadi ingat nggak dulu, kalau SMA mungkin belajar ya sel, terus ada inti sel, ada organela ya. Oke, di yang paling banyak di dalam sel ini namanya apa? Sitoplasma. Sitoplasma
Ya, dia adalah apa bentuknya? Cairan kan? Cairan. Oke, jadi bisa nggak disambungkan kenapa tadi harus homeostasis? Bayangkan ya, sebagian besar cairan tubuh kita tuh ada di dalam sel. Ya kan nih, 45% loh. Ya dari 60 ini berarti kan hampir 70% ya. 70% dari cairan itu di intrasel. Ya. Dan kita tahu tadi sudah kita bahas bahwa sel adalah unit bagian terkecil tubuh ya, di mana di sini terjadi metabolisme dan berbagai macam fungsi hidup tubuh kita. Kalau cairannya di sini terganggu, ya kan, artinya kekurangan atau kelebihan, sudah bisa ditebak nggak? Secara logika tuh gampang ya, pasti akan ada gangguan. Karena dari unit terkecilnya saja, dia terbentuk dari sebagian besar adalah cairan. Kalau cairan dalam intraselnya yang merupakan komponen terbesar penyusun sel itu terganggu, pasti fungsinya juga terganggu. Ya. Sebenarnya faal kan gampang ya, main logika aja loh. Oke, ya, ini intraseluler 45%, atau sekitar 75% ya, 45/60 ya, 75% dari komponen cair. Nah, sekarang yang ekstraseluler, nah berarti artinya apa ekstraseluler itu? Dia di luar sel. Ya, jadi sitoplasma ini kan sel ya, sel berkumpul bersama sel-sel yang lain, membentuk apa tadi? Hah? Jaringan. Bentuk jaringan. Oke. Nah, ekstraseluler ini ada dua, ada intersisial, ada intravaskular. Pokoknya dia tidak ada di dalam sel cairannya, ya. Kan ada. Nah, yang intersisial itu di mana? Di sela-sela sel. Berarti ini ya, di sini. Jadi tubuh kita tuh ya benar cairan tok isinya. Maksudnya sebagian besar ya, karena memang sel aja di dalam sel ada cairan, sel pun berenang di dalam cairan intersisial namanya. Ya. Nah, ada lagi intravaskular. Intravaskular itu artinya apa? Di dalam pembuluh darah. Di dalam pembuluh darah, betul. Ya, betul kan dia nggak di dalam sel ya? Nah, makanya di sini ada dua hal ini, bahwa ekstraseluler, intersisial, dan intravaskuler di dalam vaskular. Nah, yang 5% inilah, atau berapa persen dari cairan, nanti silakan Anda hitung ya. Yang 5% dari cairan, gimana ngomongnya ya, dari cair ini, ya inilah yang akan kita bahas. Ya, jadi nanti Anda cermati sendiri ya, bahwa yang 5% ini pun banyak sekali fungsinya. 5% ini pun menentukan banyak hal di dalam tubuh kita. Ya. Jadi di sini tuh kita bisa ini ya, merenung gitu ya. Saya seringkali sampaikan pada mahasiswa yang ini ya, yang saya temui, yang saya ajar, bahwa satu nikmat terbesar ya, Anda tuh diberi kesempatan untuk menjadi mahasiswa kesehatan. Ya, nanti banyak sekali yang akan Anda pelajari yang sebetulnya adalah diri Anda sendiri dan sangat luar biasa. Ya, ini kita nanti belajar nih, dari 5% ini banyak sekali fungsi yang diperankan oleh cairan intravaskuler, yaitu darah itu sendiri tadi kan ya. Nanti kita lanjutkan. Baik. Nah, ini ya, jadi kalau secara skematis seperti ini, darah dan limfatik. Jadi ada darah dan limfatik. Darah ada komponen. Nah, sebenarnya ada dua dulu nih. Darah ini ada komponen cair dan komponen padat, ya. Yang cair itu plasma, sementara komponen padatnya adalah sel-sel darah, ya. Dan ini untuk pembahasannya ada sendiri imun tubuh. Sementara limfatik nanti ada sendiri kita sistem limfatik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada ya? Oke, lanjut. Nah, sekarang kita sampai pada fungsi darah, ya. Sekali lagi kita dengar ada homeostasis. Oke.
Tadi ya, jadi darah juga berperan dalam homeostasis dengan fungsinya dua fungsi utama di sini ya, fungsi transport dan fungsi pertahanan. Tadi saya lihat di chat tuh, di chatnya cuma 39 nih, separuhnya ya. Banyak sekali yang menyampaikan transport oksigen, CO2, nutrisi, oksigen dan CO2 ya, serta nutrisi. Nah, tapi sebenarnya transport ini tidak hanya gas dan juga tidak hanya nutrisi, juga termasuk zat sisa ya, waste product dari metabolisme, ya, juga elektrolit dan hormon. Transportnya darah nih dari mana ke mana sih sebetulnya? Dia tuh bawa oksigen, bawa nutrisi, bawa berbagai macam zat itu dari mana ke mana. Namanya transport kan ada asal, ada tujuan. Dari mana ke mana yuk? Dari jantung ke seluruh tubuh. Oke, dari jantung ke seluruh tubuh secara makrosnya ya, dari organ. Nah, kalau kita lebih detail lagi, dia sebenarnya bawa dari mana ke mana? Jantung ke sel, setiap sel yang ada di tubuh, Dok. Oke, betul ya. Jadi dari jantung dari sel ke sel sebenarnya ya. Dari dan ke sel jantung. Dari dan ke sel dalam tubuh ya, nggak hanya jantung. Jadi medium transportasi dari dan ke sel di dalam tubuh. Ya kan? Jadi gimana misalkan Anda nih kalau gizi kan kita makan ya. Makan masuk ke pencernaan ya kan? Masuk ke pencernaan kemudian di apa saluran pencernaan diapakan tuh zat makanannya, nutrisinya? Diserap. Diserap. Masuk ke? Diserap tuh masuk ke mana yo? Di usus bukan? Iya dari usus kan makanannya masuk ke lambung, terus dicerna kan di lambung, kemudian masuk ke usus halus ya. Proses penyerapan kan banyak di usus halus. Nah, nutrisi-nutrisi itu diserap di usus halus, masuk ke mana? Diserap dari usus halus berarti ya, dari sel-sel epitel usus halus ke Usus besar. masa usus besar? Ayo. Pembuluh darah. Pembuluh darah. Pembuluh darah. Iya, ya. Jadi dia kan nutrisinya itu diserap kan, masuk ke pembuluh darah. Nah, kemudian setelah di pembuluh darah itu, ya kan dia ya udah di darah kan, di dalam darah zat nutrisinya dibawa dari mana ke mana sekarang? Ya ke seluruh sel tubuh yang membutuhkan. Ya, ketika dia nyampe ke sel apa namanya ginjal misalkan, di sana ada filtrasi atau juga untuk vaskularisasi atau nutrisi dari sel-sel ginjal, ya sudah dia dipakai di ginjal. Atau dia nyampe ke otak, di otak juga perlu vaskularisasi butuh nutrisi, dipakailah oleh sel-sel di otak atau neuron itu. Nah, kemudian setelah dari neuron, misalnya dari sel tubuh diapakan? Zat nutrisinya, oksigennya diapakan? Yuk. Diubah menjadi energi bukan, Dok? Oke, betul di metabolisme. Benar, salah satunya diubah menjadi energi. Nah, di metabolisme kan, metabolisme dia menghasilkan apa? Sel setelah dia melakukan metabolisme biasanya menghasilkan apa? Ya. Menghasilkan energi. Selain energi? Zat sisa metabolisme. Zat sisa metabolisme, betul. Siapa Mbak Noviana? Ya. So good ya. Jadi metabolisme itu kan suatu proses sama kayak kita itulah ya. Kalau masak nih, ibu-ibu nih, calon ibu masak enggak? Jangan-jangan tinggal ini aja makan, enggak ya? Udah mulai latihan masak ya. Jadi kalau masak kan pasti ada sampahnya toh. Ya, kecuali ini apa namanya? Frozen food, itu pun tetap ada sampahnya, plastiknya lah apanya ya. Ya, jadi pasti ada sampahnya, ada zat sisanya, zat hasil metabolismenya yang tidak berguna. Nah, itu dibawa kemana itu? Apa dibuang di sekitar sel? Enggak ya, tapi diangkut dulu kan? Dieskresikan oleh siapa? Tunggu, balik. Dieskresikan oleh zat sisa metabolisme
Ayo, siapa yang membuang zat sisa? Bisa dari keringat sama urin. Oke, bagus sekali ya. Siapa tadi tuh yang jawab? Nggak kelihatan. Siapa tadi? Kanesha. Iya, dok. Ya. Jadi dieskresikan melalui urin. Nah, yang tadi kan kita ingat ya, contohnya adalah neuron ya. Yang tadi metabolisme itu ada di neuron, di otak. Terus zat sisanya bisa nyampe ke urin itu loh, ke ginjal. Dibawa siapa? Dibawa siapa zat sisa hasil metabolisme misalkan dari metabolisme neuron? Ya, dibuangnya kan melalui urin di ginjal prosesnya. Kok bisa sampai ke ginjal itu dibawa oleh siapa zat sisanya? Darah. Darah, betul ya. Jadi maksud saya seperti itu. Anda memahami bahwa darah tidak hanya bawa oksigen CO2, tapi juga dia berfungsi membawa zat sisa. Ya. Bayangkan kalau nggak ada darah, zat sisanya ya numpuk kayak Anda ya buang sampah di dapur, nggak ada yang bawa ke depan gitu ya, kemudian untuk diangkut oleh bapak-bapak tukang sampah gitu ya, bapak ibu tukang sampah ya sudah akan numpuk. Begitupun di tubuh kita. Ada darah alhamdulillah yang berfungsi untuk mengangkut juga zat sisa ke organ yang bertugas mengekskresikan zat sisa, yaitu salah satunya adalah urin, ya ginjal. Ya, bisa difahami sampai sini? Ya, fungsi transportnya tuh ya banyak arahnya. Termasuk juga elektrolit dan hormon. Anda tahu hormon apa namanya? Misalkan hormon pertumbuhan ya, growth hormone. Anda sudah dapat kuliah endokrin? Sudah, Dok. Sudah, bagus. Berarti growth hormone dihasilkan oleh siapa? Masih ingat enggak? Sudah di luar kepala juga? Ayo, growth hormone dihasilkan oleh kelenjar apa? Hipofisis, Dok. Oke, bagus, hipofisis. Oke, paling enggak itulah, walaupun enggak spesifik hipofisis. Ya, hipofisis. Walaupun enggak posterior anteriornya belum ini ya. Nanti hipofisis. Oke. Nah, dari hipofisis itu ada di mana sih? Ada di Ayo. otak. Di otak, betul. Betul. Di otak. Nah, sekarang growth hormone ini bekerja di organ apa? Contohnya. Hormon pertumbuhan ini bekerja di organ apa? Dia akan memberikan efek pada organ apa? Setelah disekresi. Apa? Reproduksi. Apa gimana? Nggak jelas. Reproduksi, organ reproduksi. Reproduksi, oke. Reproduksi bisa sih ya, tapi ada hormon reproduksi yang lebih dominan juga. Selain ini, di mana? Yang gampang aja kalau Anda lihat anak-anak itu. Apa yang paling kita lihat perbedaannya? Mas Saifuddin, cowok nih juga biasanya kelihatan banget bedanya nih kalau pada masa pertumbuhan. Secara fisik, tinggi. Oke, siapa nih tadi yang jawab? Nggak enak ya, nggak kelihatan. Ya. Jadi tinggi badan pada tulang, ya. Contohnya banyak growth hormone ini bekerja pada banyak organ. Salah satunya yang dominan di tulang. Nah, dari tempat sekresinya di hipofisis dia ke tulang, siapa yang bawa? Ya, darah, Dok. Darah, bagus, benar ya. Jadi bisa Anda pahami bahwa darah itu membawa berbagai macam zat yang dibutuhkan oleh tubuh, ya. Ya, hormon pun termasuk seperti itu. Ya, jadi tidak hanya oksigen, CO2, nutrisi, tapi berbagai macam zat. Elektrolit juga, ya. Elektrolit dari dari GI tract atau saluran pencernaan juga sama, ya. Jantung kan juga butuh elektrolit seperti kalsium, ya, natrium, ginjal juga. Nah, itu dibawa oleh darah, ya, mulai dari misalkan pencernaannya, sistem pencernaan sampai ke organ yang itu dari hasil metabolisme yang menghasilkan elektrolit juga dibawa oleh darah. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ya. Nah, kemudian
untuk oke ya, sudah kita masuk ke pertahanan ya. Nah, pertahanan di sini maksudnya apa? Fungsi darah sebagai pertahanan. Ada yang mau berpendapat? Biar nggak ngantuk yuk. Sistem imun, Dok. Apa Mas Saifuddin? Sebagai sistem imun. Sistem imun, bagus sekali ya. Artinya apa sistem imun itu? Sistem kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh tuh artinya tubuh kita tuh ngapain sih? Kebal gitu. Melawan benda-benda yang bukan seharusnya masuk ke dalam tubuh, Dok. Oke, betul ya. Jadi pertahanan dari organisme atau benda asing. Ya, jelas ya. Walaupun jadi sistem pertahanan ini tidak hanya darah ya. Sebenarnya mungkin kita tidak menyadari ya bahwa kulit kita pun itu termasuk sistem pertahanan tubuh loh ya. Bayangkan kalau nggak ada kulit ya, dengan strukturnya ya, maksudnya kulit, ada rambut, kemudian ada kelenjar, ada lemak di sana, ada kelenjar keringat dan sebagainya, itu juga satu sistem pertahanan. Ya bayangkan kalau nggak ada kulit, apa jadinya gitu ya? Mbak Anda terkelupas saja ya, terus kena misalnya luka bakar ya, sedikit, itu kan Anda akan merasakan ya betapa kulit kita tuh menjadi lebih sensitif gitu ya ketika terkena sesuatu, terpapar udara luar ya. Nah, di sini kulit juga pertahanan, nah tapi darah itu juga berperan dalam sistem pertahanan tubuh yang internal ya, jadi di dalam tubuh. Selain yang eksternal kan ada kulit, ada rambut, hidung, rambut mata ya, bukan bulu mata ya. Kita kan bukan organisme berbulu ya, rambut hidung, terus telinga, serumen dan sebagainya. Oke, ya sistem imun tubuh. Kemudian ada hemostasis. Nah, apa bedanya hemostasis dengan homeostasis? Sama apa beda? Yuk, di browsing aja teman-teman. Beda, Ayo. Dok. Oke, bedanya di mana? Browsing aja nggak apa-apa. Hemostasis itu berperan dalam pembekuan darah. Betul ya. Jadi kalau hemostasis itu proses penghentian perdarahan, ya. Jadi proses pembekuan darah lainnya. Kemudian pertahanan dari infeksi hampir sama ya, seperti pertahanan dari organisme atau benda asing. Kemudian suhu tubuh. Bagaimana darah itu bisa berfungsi sebagai pertahanan dalam kaitannya dengan suhu tubuh. Yuk. Ayo. Agar tubuh tidak mengeluarkan keringat terlalu banyak. Gimana caranya? Gimana caranya Mas Saifuddin? Bagaimana, misalnya apa tadi, supaya tidak mengeluarkan keringat terlalu banyak. Oke, gimana caranya darah mengatur supaya tubuh kita tidak mengeluarkan keringat yang terlalu banyak? Didistribusikan, Dok. Caranya? Didistribusikan ke seluruh tubuh. Apanya yang didistribusikan ke seluruh tubuh? Panas, Dok. Panas dalam tubuh itu. Oke, bagus ya. Jadi makasih Mas Saifuddin, Mbak Sasha. Ini Mas Saifuddin ganteng sendirian, tak? Nggak ada gantengers yang lain. Karena saya nggak kelihatan di wajahnya. Ini cewek-cewek semua. Oke ya. Jadi di sini darah berperan untuk mengangkut kelebihan panas juga ya ke permukaan tubuh. Jadi ini selalu saya analogikan, misalkan Anda itu minum teh panas gitu ya, bikin teh panas di cangkir atau di gelas, panas banget, tapi Anda pingin segera untuk minum ya, supaya dia menjadi lebih cepat dingin tuh Anda apakan? Ditiup. Selain ditiup,
Kalau dalam tubuh kita Dibiarkan. biasanya kan Anda taruh di apa? Lepek, gitu, lepek ya, piring kecil itu kan. Kemudian Anda tuang. Jadi apa yang kita tahu prinsip di sini? Di sini adalah memperlebar luas permukaan kan. Kalau Anda taruh di piring, ya luas permukaan yang terpapar oleh udara luar kan lebih lebar ya, sehingga suhunya itu lebih cepat keluar. Begitupun pada apa namanya tubuh kita ya, dengan apa nanti berkoordinasi dengan vaskular ya atau pembuluh darah, maka darah dia mengangkut kelebihan panas ke permukaan tubuh ya, yang dalam tubuh ke permukaan tubuh di kulit-kulit itu ya. Kemudian vaskular juga akan membantu untuk apa? Menurunkan suhunya dengan cara apa? Dilatasi ya. Jadi vaskularnya berdilatasi, pembuluh darahnya melebar ya. Kemudian darah yang mengisi vaskularnya kan jadi semakin luas juga yang terpapar dengan udara luar. Bisa dipahami ya. Sehingga luas permukaan menjadi lebih luas dan suhu tubuhnya lebih banyak yang keluar. Untuk apa? Panasnya lebih banyak keluar dan suhu tubuhnya lebih mudah untuk turun ya. Makanya Anda kalau misalnya berjemur di lapangan gitu ya, suhunya panas atau Anda berada pada dalam kondisi yang panas, lingkungan panas, kira-kira penampakan kulitnya itu bagaimana? Lebih pucat, kemerahan. Oke, kenapa kok merah? Kenapa merah? Gosong gitu ya, enggak. Kenapa kok merah? Kemerahan. Biasanya mukanya tuh jadi merah gitu. Kenapa kok merah? Mungkin itu proses pembuluh darahnya melebar gitu, Dok. Betul ya, karena ada proses dilatasi dari pembuluh darah di kulit ya, pembuluh darah yang kecil-kecil itu melebar, jadi dia menjadi lebih merah, lebih tampak merah. Supaya apa sih maksudnya? Supaya darahnya tuh yang luas permukaan darah yang terpapar dengan udara luar lebih lebar lagi ya, suhunya lebih mudah untuk keluar. Kebalikannya, kalau Anda dingin ya, pada kondisi yang dingin biasanya gimana penampakan kulitnya? Pucat. Pucat. Kenapa kok pucat atau lebih putih? Pembuluh darahnya sempit, menyempit. Menyempit atau kontriksi. Kenapa kok kontriksi? Tadi dibalik. Untuk mengurangi panas tubuh yang keluar. Oke, betul ya. Jadi supaya darah yang di pembuluh darah itu nggak banyak terpapar, lebih mempertahankan panas tubuh ya, karena memang saat itu dibutuhkan panas tubuh ya. Oke, bisa dipahami sampai sini ya fungsi darah ya. Mungkin sama ini kita nggak apa namanya memperhatikan lebih ya. Oke, baik, di sini tentang darah itu sendiri ya. Kita lihat bahwa dia apa namanya darah 8% dari berat tubuh total, kira-kira 5 liter. Nah, langsung saja ke skematisnya ya. Jadi dari komposisi tubuh dan darah ya sebenarnya di sini ya. Di sini ada berat badan secara total ya. Bahwa darah itu kira-kira 8% dari keseluruhan berat tubuh. Sementara cairan lain dan jaringan 92%. Nah, komposisi darah yang 8% ini dibagi menjadi 2 ya, yaitu plasma, ini adalah komponen cair ya, dan form elemen atau komponen padat. Ya. Jadi darah itu kalau sering saya sampaikan itu Anda kalau misalnya bayangkan bentuk cairannya ya nggak kayak sirup ya. Jadi kalau sirup, Anda bikin sirup gitu ya, bagaimana larutannya? Bisa dibedakan nggak sirup dan airnya? Nggak ya, homogen ya, larut sempurna. Nah, darah itu mungkin kayak apa? Kayak dawet ya. Jadi kan ada dawetnya ya kan, terus ada cairannya. Jadi darah itu walaupun secara apa namanya langsung kita lihat sepertinya homogen, ya kan merah aja, tapi sebetulnya dia itu tidak homogen ya. Jadi ada komponen cair yang disebut sebagai plasma darah dan
komponen padat ya, atau apa namanya ini, sel darah. Nah, sekarang kita satu-satu ya. Dari komponen cairnya itu 91% atau 90-an% adalah air ya, atau H2O. Nah, sementara 7%-nya adalah protein atau yang kita sebut sebagai protein plasma, ya kan, karena ini merupakan bagian dari plasma ya. Dan zat terlarut lainnya 1-2%. Ya, yaitu tadi elektrolit, nutrisi. Nutrisi itu apa sih? Ya karbohidrat, protein, lemak gitu ya. Terus gas, oksigen, CO2 dan yang lainnya. Kemudian apa? Zat-zat pengatur, misalkan hormon ya. Kemudian vitamin juga masuk sini dan juga zat sisa. Ini cuma 1,5% loh. Ya. Jadi apa namanya? Kalau Anda sampaikan bahwa fungsi darah adalah transportasi gas, nutrien, elektrolit, itu komponennya cuma 1,5%. Ya. Jadi tugas darah itu jauh lebih besar daripada transport tadi. Ya. Luar biasa kan? Tadi ingat nggak? Intravaskuler itu cuma berapa persen? 5% ya tadi ya yang kita bahas ya. Dari yang skema-skema tadi tuh loh. Nah, cuma 5%. Iya dok, 5%. Nah, tapi fungsinya banyak. Dan yang Anda katakan transportasi itu ya cuman mentransportasikan 1,5% dari komponen plasma. Ya. Ini nanti Anda konversi sendiri ya. Ini kan persentase dari ini ya. Ini persentase dari ini. Kalau mau Anda konversikan ke keseluruhan bloodnya, keseluruhan darahnya, silakan dihitung ya. Jadi berapa persen gitu ya. Oke, jadi itu tadi ya, bahwa plasma terdiri sebagian besar air, kemudian ada protein dan ada zat terlarut. Nanti kita akan bahas banyak juga di sini. Kemudian elemen padatnya ya, ini ada sel darah ya yang Anda tahu ya, dari sel darah merah, sel darah putih, dan apa plateletnya apa? Apa platelet ini? Trombosit. Ya. Kemudian sel darah putih dibagi lagi dari banyak bagian ya. Oke. Nah, sekarang Anda sudah praktikum kan ya, HB determination ya. Sudah tamat kan praktikum soalnya? Belum tak? Mbak Kanisha belum tak, Mbak? Kurang 1 dok, masing-masing. Oh, kapan? Hari yang ini. harusnya habis ini ya. Berarti sama saya harusnya. Nggak tahu siapa yang sama saya tadi tuh, WA. Oke, nanti ya, tapi saya nggak bisa nanti di reschedule ya. Jadi ini yang kita lakukan di eksperimen ya. Sebenarnya di lab juga Anda melakukan seperti ini. Jadi kalau kita ngambil darah ya, dari darah vena, misalkan Anda masih ingat kalau pernah dicek darah, pasti kan diambil ya darahnya melalui spet ya, dari jarum suntik, kemudian ditaruh di tabung. Nah, tabung ini disentrifuge ya, artinya diputar dengan kecepatan tinggi selama waktu tertentu. Nah, darah itu akan terpisah seperti ini nanti bentuknya. Jadi darah yang awalnya merah homogen, setelah disentrifuge, maka akan terlihat ya komponen penyusun darah ya, yaitu plasmanya ya, yang biasa warnanya kuning. Kemudian ada bavicode. Bavicode ini campuran dari leukosit dan platelet. Kemudian yang paling bawah yang banyak mengendap ini adalah eritrosit atau sel darah merah. Ya, jadi Anda lihat kan di sini plasma itu sekitar 55% ya. Yang form elemennya sekitar 45%. Ya, plasma ini yang cair ya kan? Komponen cair dari darah, yang form elemen ini komponen padat dari darah. Ya, cendolnya tadi tuh loh. Ya. Bisa dipahami sampai sini?
Oke, nah sampai sini pun bisa kita, oh ya, bentar. Yang cair ini tadi 90%-nya adalah water, ya, air. Jadi ada nih gizi, nggak tahu ya. Tadi kita lihat di organ, ya di organ yang cairan intrasel, itu kita tahu dia semakin besar adalah cairan. Jadi kalau ada kegangguan pada cairan, dia akan mengganggu keseimbangan di sel seluler. Ya, sama kayak di sini lihat darah komposisi terbesarnya adalah cairan. Ya, berarti kalau ada ketidakseimbangan cairan dalam tubuh, udah fungsi selnya terganggu, yang darahnya juga terganggu. Ya, bisa dipahami sampai sini? Ya, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Didiskusikan? Banyak sekali yang tidak on cam ya. Coba yuk, Mbak Karisa Fawas. Iya, Dok. Oke, ada yang mau didiskusikan dulu? Sampai mana tadi kuliahnya Mbak Karisa? Gimana, Mbak, Dok? tadi kuliah kita sampai mana? Itu yang perbandingan antara plasma sama yang padatan dalam darah. Oke, ada yang mau didiskusikan nggak? Mungkin belum ada, Dok. Belum, oke. Mbak Sasha ini kan di record ya? Tuh lihat partisipannya berapa loh sekarang? Ada 68, Dok. Jadi saya tuh mengamati ya, begitu dosennya mulai tunjuk-tunjuk mahasiswa, itu jumlah partisipannya pasti turun. Jadi ada yang live sementara ya. Nah ini recordingnya nanti di mana? Di Prodi apa di Mbak Sasha nih nanti Di recordingnya? saya, Dok. Itu biasanya tampak tuh Mbak Sasha ya. Ya mana yang live, mana yang terus gabung lagi nanti ya. Jadi nggak usah takut ya. Saya selalu sampaikan sama mahasiswa, kenapa sih kok harus takut ketika ditanya ya? Ya kalau nggak bisa ya bilang saja nggak bisa ya. Apa namanya belum paham gitu ya. Nggak akan marah kok. Kalau saya sendiri nggak akan marah ya. Kecuali memang baru saja disampaikan gitu ya. Terus nggak bisa ya itu bukan marah juga sih, tapi ya kebangetan ya. Nggak memperhatikan. Oke. Ada yang mau didiskusikan dulu sampai sini? Nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Oke, ya. Jadi, nah ini kita masuk ke komposisi darah lagi. Ya, ada plasma darah, ada sel darah. Ya, eritrosit, leukosit, trombosit. Kalau secara visualnya red blood cell yang seperti ini, platelet, kemudian white blood cell, ya, atau sel darah putih. Kita masuk ke plasma darah. Ya. Jadi tadi kita pahami bahwa plasma darah itu sebagian besar tersusun dari air ya. Jadi airnya 90%, kemudian berat sisa tadi ya 1%-an ya, protein plasmanya 7%. Ya. Ini fungsinya ya. Jadi air untuk medium transport, kemudian untuk pengaturan panas tubuh tadi ya. Kemudian nutrien zat sisa tadi juga sudah. Nah, ada satu lagi nih untuk keseimbangan asam basa. Jadi darah itu punya pH, ya, punya level keasaman gitu ya, derajat keasaman yang akan berpengaruh pada metabolisme sel atau metabolisme dalam tubuh. Ya. Dan kita punya pH. Nah, cari nih pH normal ya. pH normal darah itu berapa sih?
Anda tahu kan kalau di bawah 7 dia asam, di atas 7 basa. Nah, pH normalnya darah. Nah, di sini yang berperan untuk mengatur keseimbangan asam basa ini dari CO2, nanti yang dia apa namanya, sama H2O, kemudian ion karbonat ya, akan membentuk H2CO2 ya. H2CO3, mohon maaf ya. Dan sini yang akan berperan untuk proses keseimbangan asam basa. Nah, protein plasma ada banyak ya, ada banyak sekali macam-macam protein plasma atau macam-macam protein di dalam plasma. Jadi, tapi yang sering sekali kita pelajari adalah tentang adalah ini, albumin, globulin, dan fibrinogen. Ada nggak? Nah, ya. Jadi namanya protein itu ada banyak ya, bahkan hormon itu juga sebuah protein ya, suatu protein. Tapi ya dia fungsinya lain sendiri ya. Tapi ada protein plasma yang penting dalam tubuh kita, itu albumin, globulin, dan fibrinogen. Disintesis oleh hepar kecuali globulin gamma atau yang kita kenal dengan imunoglobulin. Pernah dengar? Ya, imunoglobulin dia disintesis oleh limfosit, sel darah putih. Ya, imunoglobulin ingat ya? Atau imunoglobulin gamma atau antibodi sama. Ya. Nah, dia punya efek osmotik. Ya, efek osmotik ini artinya apa? Ya, dia keberadaan protein plasma inilah yang menyebabkan plasma darah itu tetap berada di dalam pembuluh darah. Ya, jadi kalau misalkan ini adalah pembuluh darah ya, pembuluh darah kan terisi darah ya, isi darah yang terdiri dari plasma dan sel darah merah dan sel darah, maka protein plasma yang berada di plasma inilah yang menyebabkan efek osmotik. Artinya apa? Plasma ini tetap berada di dalam pembuluh darah, tidak mudah untuk keluar vaskular ya, atau merembes keluar. Anda tahu bahwa pembuluh darah itu kan bukan satu saluran yang waterproof ya, jadi dia ada pori-porinya kan, dan memungkinkan untuk cairan itu bisa keluar dari pembuluh darah ya, merembes keluar dari pembuluh darah masuk ke cairan interstisial ya. Tapi dengan adanya protein plasma, maka cairan itu tetap bertahan di dalam pembuluh darah, dia tidak keluar. Nah, makanya kalau ada ketidakseimbangan jumlah protein plasma, maka akan terjadi gangguan pada osmotik di pembuluh darah ya. Cairannya bisa keluar dari pembuluh darah masuk ke dalam apa? Cairan interstisial. Contohnya keadaan apa tuh? Kalau cairan di sini kan ada plasma ya. Kalau plasmanya keluar ke pembuluh darah, keluar dari pembuluh darah, menempati cairan interstisial, yang bisa kita temui gejalanya apa? Ada cairan. Apa Mas Saifuddin? Penyakit getah bening. Apa penyakit? Getah bening. Enggak dengar. Penyakit Getah bening. Oh, getah bening. Oke, baik, terima kasih ya. Gejalanya apa yang bisa kita lihat? Benar, ada kaitannya dengan getah bening. Seperti kaki gajah itu Mas. Oke, apa? Kaki gajah itu berarti dia kakinya kenapa? Itu apa? Terlalu banyak cairannya nggak bisa. Apa sih istilahnya tuh apa? Kalau di medis istilahnya apa? Pernah dengar edema? Pernah dengar kata edema? Pernah. Oke, apa edema? Atau odem? Browsing aja, nggak apa-apa. Apa edema? Enak kan kalau anggota tubuh. Karenanya yang penting. Oh, kelebihan cairan dalam jaringan. Oke, ya. Jadi
bukan kelebihan ya, sebenarnya penumpukan ya. Jadi terjadinya penumpukan cairan di dalam jaringan atau di intersisial tadi ya. Harusnya cairan itu kan udah tertentu ya. Yang di intersisial berapa, yang tadi kan ada persentasenya ya. Yang di intravaskuler berapa, yang di intrasel berapa. Betul kan? Nah, kalau tidak terjadi ketidakseimbangan, misalkan plasmanya itu banyak keluar ke intersisial, akhirnya semakin menumpuk ini cairan di intersisial dan kita akan bisa melihatnya edem ya atau bengkak ya penumpukan cairan. Nah ini salah satu penyebabnya adalah gangguan tekanan osmotik di vaskular akibat gangguan komposisi protein plasma. Ya. Nah, ini penting nih bagi Anda nih gizi. Ya, nanti Anda akan pelajari bahwa ini Anda lihat ya. Siapa sih yang menentukan tekanan osmotik koloid? Tadi kan saya katakan plasma, ya, protein plasma, ya. Tapi ternyata yang dominan adalah siapa? Kalau lihat di sini, penentu tekanan osmotik koloid yang utama. Tuh, tinggal baca. Ayo. Siapa? Albumin. Albumin, betul, ya. Jadi Anda lihat di sini. Albumin ini menentukan tekanan osmotik plasma, ya, osmotik atau koloid plasma. Jadi keberadaan albumin akan menyebabkan ya dominan ya, dia dominan menyebabkan darah itu atau plasma itu tetap berada di pembuluh darahnya, di dalam pembuluh darah ya, dia tetap berada di vaskular intravaskular. Sehingga kalau albuminnya kurang ya atau albuminnya tidak ada, apa yang terjadi? Tadi udah disampaikan. Albumin menentukan tekanan osmotik koloid. Tekanan osmotik yang menyebabkan darah atau plasma itu tetap berada di vaskular. Apa yang terjadi kalau albuminnya turun misalkan? Albuminnya rendah. Cairan akan keluar. Oke, betul ya. Jadi cairan plasmanya akan keluar ke keluar dari pembuluh darah. Namanya apa tadi? Edema. Edema, ya. Nah, edema ini kalau di jaringan intersisial yang di subkutan ya, artinya di kulit ini ya kita akan melihat dia bengkak, ya kan? Yang kalau Anda tekan, misalnya bengkaknya ditekan tuh nggak balik biasanya, ya. Jadi jegong gitu kulitnya. Nah, tapi kalau sampai dia di paru, ya, atau di jantung, kira-kira akibatnya apa kalau di paru? Ya sesak, ya, karena seperti kerendam cairan kan, ininya apa? Jaringan-jaringan di parunya. Atau di jantung, membuat kerja jantung menjadi lebih payah, lebih berat. Jadi bisa gagal jantung. Ataupun di rongga perut, ya, mungkin Anda pernah lihat pasien yang selain edema dia juga perutnya membesar ya karena ada penumpukan cairan misalkan ya. Bisa karena ini atau ada penyebab lain juga bisa ya. Salah satunya juga karena kekurangan albumin. Nah, di sini Anda bisa mengambil peran nih. Makanan apa sih yang banyak mengandung albumin? Ya, Kacang-kacangan. Kacang-kacangan, putih telur. oh ya, sebentar ya, saya minta waktu sebentar. Silakan Anda cari dulu, sebentar ya. Ini ada yang tepat. Silakan Anda cari fungsinya albumin, globulin, dan fibrinogen dulu ya. Nanti silakan disampaikan.
Oke, sebentar, mohon maaf. Baik, yuk kita lanjutkan, mohon maaf ya. Ada yang bisa menjelaskan? Tadi kita udah bicara tentang albumin. Jadi albumin ini menentukan tekanan osmotik koloid ya. Contohnya tadi kalau kekurangan albumin bisa menyebabkan berbagai macam gangguan, sehingga Anda juga harus memperhatikan ya bahwa pada orang-orang yang kekurangan albumin butuh disupport ya, butuh disupport dengan gizi yang banyak mengandung albumin ya. Contohnya apa tadi sudah ya. Jadi seperti itu ya, bisa dipahami ya. Kalau rasanya ada juga kok dari ikan-ikanan itu juga ada yang banyak mengandung albumin ya. Intinya albumin itu kan protein ya, yang banyak mengandung protein. Oke, yuk untuk globulin dan fibrinogen, yuk siapa yang bisa membantu untuk menjelaskan? Saya mohon izin yang Oke. globulin ya. Oke, good, Mbak Kanesha. Panggilannya siapa, Mbak? Canai. Ya bisa dipanggil Cane juga, tapi biasanya banyak yang manggil Nesya juga. Nesha, oke, silakan. Ya, jadi globulin itu fungsi kalau saya baca-baca, fungsinya dalam plasma darah, dia berperan sebagai sistem kekebalan tubuh yang membantu tubuh melawan infeksi yang disebabkan oleh bakteri dan virus. Seperti itu, Dok. Oke, untuk pertahanan tubuh ya. Oke, ada lagi. Yang mana tuh? Pertahanan tubuh yang mana tuh? Globulinnya kan ada macam-macam ya. Globulin Gamma gamma. globulin. Oke. Sebenarnya ada lagi nggak jenis globulin yang lain? Ada ya. Ada globulin alfa, beta, ada gamma ya. Ini fungsinya juga macam-macam. Oke, makasih Mbak Nesha. Oke, yang lain yang untuk fibrinogen? Siapa yang bisa? Ayo. Mungkin saya mohon izin berpendapat, Dok. Mbak Sasha. Ya, setelah saya membrowsing tadi di waktu yang diberikan, saya mengetahui kalau fibrinogen ini berperannya dalam pembekuan darah atau mengatasi pendarahan yang hebat akibat cedera gitu, Dok. Kalau misalnya kulit kita mengalami goresan atau luka yang parah saat kecelakaan gitu, fibrinogen ini yang berperan penting untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Ini diproduksi oleh hati untuk fibrinogen ini, Dok. Oke, bagus. Terima kasih Mbak Tasya ya. Jadi betul ya, dia penentu pada banyak proses ya, banyak proses, tingkatan proses untuk pembekuan darah. Salah satunya melibatkan fibrinogen ini ya. Jadi gimana mungkin Anda tahu ya, kalau Anda luka itu kan nggak serta-merta langsung berhenti darahnya ya, ada prosesnya, butuh waktu. Nah, sampai akhirnya timbul pembekuan darah ya, clotting, kemudian ya scar ya, bekas luka, dan akhirnya sembuh itu di sini ada fibrinogen ya yang berperan juga salah satunya. Oke, sekarang kita masuk ke eritrosit. Sampai plasma ada yang mau ditanyakan? Jadi ini tadi ya kita bahas cair darahnya, sekarang kita masuk ke eritrosit. Nah, kita lihat di sini eritrosit juga sama ternyata kalau kita pilah-pilah ya, bahwa eritrosit tersusun dari komponen cair dan komponen padat.
ya. Jadi balik lagi air lagi ya yang mengisi atau menyusun komponen darah kita, ya. Nah, bahan padatnya ya hampir 95% dari isi eritrosit itu adalah hemoglobin. Sementara lainnya ada protein, lipid, enzim, vitamin, glukosa, dan mineral. Ya, jadi bisa dikatakan kalau kita mengukur eritrosit ya sama aja kita menghitung hemoglobinnya ya, karena memang pada keadaan normal hemoglobin mengisi hampir ya 90% dari eritrosit. Jumlahnya kira-kira 5 juta sel per milimeter kubik darah jumlah eritrositnya ya. Oke. Nah, kita lihat di sini struktur eritrosit seperti ini ya. Bikonkav, diameternya ya ada gambarnya enggak? Sebentar, saya carikan gambar ya. Oke ya. Anda lihat di sini nih ya. Jadi bentuk eritrosit itu seperti ini. Ya, jadi bikonkav. Dua cembung ya. Bagian dua sisinya cembung. Nah, kemudian sehingga bagian tengahnya itu tipis daripada bagian luarnya ya. Kemudian dia fleksibel ya, jadi bisa melekuk-lekuk ya. Dan dia tidak punya inti. Nah, struktur seperti ini, jadi ini kan histologinya ya, jadi secara histologi bentuknya seperti ini. Nah, kita akan mempelajari fisiologinya. Jadi fisiologi itu ya menganalisis ya atau mencari kenapa sih kok diciptakan seperti ini gitu ya. Kenapa sih kok bentuknya kayak gini? Ternyata semuanya ada maksudnya ya. Kenapa kok eritrosit bentuknya begini? Kenapa nggak bulat aja ya? Ternyata ini beberapa keuntungannya ya. Ya, dengan struktur seperti ini permukaannya menjadi lebih lebar. Untuk apa? Untuk mengoptimalkan untuk mengoptimalkan perannya ya. Dalam artian di sini mengangkut oksigen. Ya, semakin luas permukaannya, semakin banyak pula dia kemungkinan bisa menyerap ya atau oksigen ataupun CO2 bisa berdifusi dengan mudah. Kemudian fleksibel ya, jadi dengan adanya ini dia bisa menekuk ya untuk masuk ke kapiler-kapiler yang kecil. Tidak ada inti, itu juga mengoptimalkan ruang pada eritrosit ini untuk ditempati hemoglobin ya, sebagai molekul yang mengangkut oksigen. Oke. Nah, kita masuk ke hemoglobin. Bentar, maaf ya. Kita kembali. Nah, ini ya kita lihat bahwa hemoglobin itu hanya ditemukan di eritrosit. Tapi ada mioglobin, itu ada lagi ya, dia struktur seperti namanya globin yang ada di otot ya. Kalau di sini kita hanya di eritrosit. Anda yang sudah praktikum juga akan tahu ya, sudah baca materi di sana ya bahwa hemoglobin ini adalah sebetulnya suatu pigmen ya yang satu pigmen berwarna secara alami ya yang warnanya merah atau keunguan tergantung seberapa banyak dia berikatan dengan oksigen ya. Nah, hemoglobin ini tersusun dari gugus hem dan bagian globin. Jadi hemoglobin berarti ada gugus hem, ada gugus globinnya. Nah, Anda lihat di sini ya. Ini adalah gugus hem ya. Dan 4 rantai globin ya atau polipeptida ya. Jadi ada 2 rantai alfa, rantai polipeptida alfa dan 2 rantai polipeptida beta. Nah, ini adalah hem group ya atau struktur hem ya, dia ikatan di sini ada Fe ya. Jadi hem group itu yang nanti akan berikatan dengan Fe di tengah ya,
dan Fe inilah yang nanti akan berikatan dengan oksigen. Ya, jadi hemoglobin itu seperti ini. Dan di dalam satu eritrosit bukan hanya ada satu hemoglobin ya, tapi banyak sekali. Coba Anda cari ya, dalam satu sel eritrosit dia mengandung berapa molekul hemoglobin. Ya, sehingga nanti ada juga suatu keadaan ketika jumlah hemoglobin di dalam eritrositnya itu tidak normal, ya, maka penampakan sel darah merahnya juga akan berbeda ya. Bisa lebih pucat, bisa lebih kecil dibandingkan eritrosit normal. Ya. Jadi kalau di sini kan ngelihatnya gede gitu ya hemoglobinnya, tapi dia sebenarnya tidak hanya satu. Udah ada nemu ada dalam satu eritrosit mengandung berapa molekul hemoglobin? Ya. 70 juta molekul. Nah, ya betul. Yang lain? Ya, 70 juta. Oke, ya. 270 juta. Ya, Terus banyak. dalamnya ada 4 heme. Ininya 4 hem itu jadi satu molekul hemoglobin ada 4 hem ya, ada 4 hem. Oke. Ini hemoglobin dapat berikatan dengan oksigen, CO2, TCO, dan juga natrium oksida ya. Nitrogen oksida, maaf ya. Nitrik oksid. Ya, jadi di sini untuk yang oksigen berikatan reversibel dengan masing-masing atom Fe pada gugus hem. Jadi satu molekul hemoglobin akan bisa berikatan dengan 4 molekul oksigen karena kan ada 4 gugus hem ya. Satu gugus hem ada Fe-nya. Ya. Berarti kalau ada 4 gugus hem, ada 4 Fe, maka dia akan bisa berikatan dengan 4 molekul oksigen. Bisa dipahami ya? Ya. Oke. Nah, kenapa sih kok oksigen di dalam tubuh kita itu harus berikatan dengan hemoglobin? Emang dia nggak bisa jalan-jalan sendiri? Kenapa? Kan oksigen itu juga sudah masuk ke dalam darah ya. Dan tadi kita lihat bahwa di darah itu, di plasma, selain ada protein, ada cairan, ada gas juga, ada elektrolit. Nah, kenapa kok oksigen itu harus berikatan dengan hemoglobin untuk dia bisa beredar ke seluruh tubuh? Kenapa? Karena oksigen nggak bisa jalan sendiri nggak sih dok, kayak ke setiap sel yang ada di tubuh. Jadi dibawa kemana-mana oleh hemoglobin. Sebenarnya dia sudah ada di darah, tapi jadi oksigen itu tidak mudah larut ya, tidak mudah larut di dalam darah ya. Kita tahu kalau suatu zat tidak larut berarti kan dia akan lebih mudah mengendap gitu ya. Dia tidak akan mudah beredar. Kecuali kalau larut, berarti kemana saja cairan itu berjalan, dia akan bareng kan. Nah, karena oksigen ini tidak mudah larut, maka dia butuh pengangkut. Ya, butuh pengangkut supaya bisa sampai ke sel tubuh yang diperlukan. Ya, sehingga jadilah dia harus berikatan dengan hemoglobin. Ya, oke. Ini beberapa gas lain yang bisa berikatan dengan hemoglobin. Nah, ini Anda nanti cari ya enzim dalam eritrosit, ada enzim glikolitik, fungsinya menghasilkan energi, ada enzim karbonat anhidrasa, nanti Anda pelajari lebih dalam. Oke, bentar, saya coba cari yang lain. Oke ya. Jadi ini yang tadi sudah ya. Hemoglobin, karboksit. Nah, masuk ke eritrosit lifespan ya. Jadi masa hidupnya ya? Masa hidup eritrosit adalah kira-kira 120 hari ya.
Jadi usia eritrosit kalau dibandingkan dengan usia sel yang lainnya, ya dia apa namanya sangat jauh ya. Kayak misalkan kita sel saraf gitu ya, maka kan sepanjang hidup ya neuron itu akan terus eksis gitu ya. Tapi eritrosit ini tidak ya, jadi dia hanya 120 hari ya. Karena apa? Karena dia punya membran plasma ya. Jadi membran dinding selnya itu sangat fragile, artinya mudah rapuh dan mudah sekali ya rapuh atau pecah ya, apalagi ketika dia masuk ke tempat-tempat yang apa namanya kecil atau yang seperti di retikulo endoplasma ya, organ-organ retikulo endoplasma seperti di limpa, maka dia akan mudah untuk hancur ya. Sehingga kenapa kok dia punya membran plasma yang rapuh? Karena ini dia tidak punya DNA ataupun RNA yang bisa mensintesis protein untuk perbaikan sel. Ya, kita tahu kalau protein itu sangat berperan pada proses perbaikan sel. Jadi regenerasi baik maupun pertumbuhan ya, dan pokoknya pembaruan. Tapi karena eritrosit ini tidak punya DNA, dia nggak punya kemampuan untuk mensintesis protein untuk perbaikan diri. Ya, jadi ketika dia masuk ke limfa ya atau spleen atau lien, dia akan mudah untuk hancur. Ya. Oke, ini adalah daur hidup dari eritrosit ya. Jadi Anda langsung lihat yang di sini aja. Jadi ketika eritrosit itu dipecah ya, maka dia akan hemoglobinnya ketika pecah, kemudian hemoglobinnya akan terurai menjadi hem dan globin ya. Sementara hemnya sendiri akan masuk gitu ya, akan dipecah jadi Fe dan bilirubin masuk ke liver ya. Untuk zat besinya akan di recycle lagi ya. Untuk eritropoiesis ada yang di depo di liver, ada yang kemudian dilepaskan ke sirkulasi. Kemudian untuk bilirubinnya nanti dia akan diekskresikan ke dalam saluran pencernaan dan diekskresikan bersama urin ataupun feses. Sementara globin karena dia adalah rantai polipeptida ya, merupakan penyusun protein juga, maka dia dipecah menjadi bentuk paling sederhananya yaitu asam amino. Asam amino kembali ke sirkulasi ya. Kemudian ya sudah beredar di sirkulasi sebagai bahan pembentuk eritrosit ya. Ketika dia nanti masuk ke bone marrow ya, dia akan membantu pembentukan eritrosit. Nah, untuk eritropoiesis atau proses pembentukan eritrosit, dia terjadi di mana? Eritropoiesis atau pembentukan eritrosit terjadi di mana? Ya. Sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang, betul? Ayo, coba cari pabriknya eritrosit itu ada di mana? Sumsum tulang. Sumsum tulang. Ya, sumsum tulang itu di mana? Tulang apa? Beda. Sama nggak sumsum tulang belakang dengan sumsum tulang? Beda, Dok. Beda. Oke, bedanya apa? Kalau sumsum tulang ini banyak, Dok. Ada yang di tulang dada, di tulang pinggul. Kalau tulang belakang kan cuma tulang di punggung doang, Dok. Oke. Ya, jadi
Yang tepat itu sebenarnya bone marrow ya. Jadi bone marrow itu matriks di tengah tulang ya. Jadi kalau kita tulang gambarnya gimana? Sebentar. Ya, jadi kalau pada tulang panjang ya, tulang pipa ya, maka di tengah sini kan ada matriksnya ya. Ini yang disebut sebagai bone marrow. Ya, atau matriks penyusun tulang pipa biasanya ya, atau tulang pipi pun ada tapi sedikit. Nah, kalau sumsum tulang belakang yang kata orang awam itu sebenarnya adalah apa? Medula spinalis ya. Jadi bagian dari sistem saraf pusat lain dengan bone marrow ini ya. Jadi eritropoiesis ini terjadi di bone marrow ya, atau apa ya bahasa Indonesia? Jadi bahasa Indonesia. Jadi di matriks tengah tulang pada tulang pipa. Tulang pipa yang tulang panjang. Jadi seperti humerus, femur ya. Tulang tangan tuh tulang paha ya. Humerus kan tangan, femur paha ya. Jadi tulang-tulang pipa yang panjang. Ya, di sanalah sebenarnya pabrik dari pembentukan eritrosit. Ya, Anda lihat di sini. Seiring dengan ini umur ya, pada usia 5 sampai 30 ya, dia di tulang-tulang panjang, tapi mulai di atas 30 dia sudah bergeser ya di tulang iga ya, sama tulang dada atau vertebra tulang belakang. Ya. Tapi yang utama memang di tulang panjang, tulang pipa. Nah, eritropoiesis ya, proses pembentukan eritrosit akan memerlukan bahan ya, yaitu protein tadi, asam amino ya. Tadi Anda lihat di siklusnya dari asam amino, protein, dan juga zat besi ya untuk membentuk hemoglobinnya sebenarnya. Dan juga beberapa faktor yang mempengaruhi pematangan eritrosit. Jadi eritrosit itu tidak langsung dibentuk dalam bentuk eritrosit, tidak ya. Jadi ada eritrosit mudanya dulu, retikulosit ya, dan sebagainya sampai akhirnya matang dari proeritroblas, eritroblas ya, kemudian lanjut ke retikulosit baru jadi eritrosit matang ya. Nah, di sini dipengaruhi oleh vitamin B12 maupun asam folat ya. Nah, ini beberapa tahapan dalam proses pembentukan eritrosit. Sehingga Anda juga lihat ada beberapa gangguan ya, karena gangguan bentuk dari eritrositnya. Ada yang eritrositnya kecil dan pucat, namanya mikrositik hipokromik. Dia juga akan menyebabkan anemia. Sickle cell anemia, ketika eritrositnya bentuknya seperti bulan sabit ya. Ada yang besar-besar, ada intinya, ini megaloblastik ya. Oke, nah di sini sehingga Anda mungkin mengambil peran ya, bahwa untuk pembentukan eritrosit dibutuhkan beberapa faktor pematangan ya, pematangan. Karena tadi prosesnya eritrosit itu tidak langsung lahir jadi eritrosit, tidak. Jadi ada beberapa tahap di mana ini butuh zat gizi ya untuk dia bisa sampai jadi eritrosit yang normal. Jadi dari sini, dari mana tadi ya? Nah ini ya. Loh. Jadi ada cikal bakalnya eritrosit ya. Nah ini nanti akhirnya berkembang menjadi eritrosit normal. Jadi di dalam di dalam bone marrow itu ada yang namanya hematopoid, pluripotent hematopoietic stem cell. Jadi sel induk darah ya, yang dia bisa jadi berbagai macam sel darah ya. Dia punya satu sel induk, tapi kemudian nanti dia berdiferensiasi dan ada yang berkembang menjadi eritrosit, ada yang jadi limfosit ya. Ada yang pecahannya menjadi platelet ya. Nah, sel induknya tapi satu di sumsum tulang itu, di bone marrow. Nah, di sini vitamin B12, asam folat juga butuh
dibutuhkan untuk proses pematangan dari eritrosit. Oke, bisa dipahami sampai sini? Ya. Baik, kita bisa break dulu sebentar ya. Mungkin sambil Anda break, Anda cari-cari santai ya tentang bagaimana peran zat besi ya. Anda nih pas banget ya untuk Anda sebagai mahasiswa gizi, peran zat besi dan juga metabolisme zat besi. Artinya zat besi yang masuk di dalam tubuh kita itu kemudian diapain dia ya? Gimana diserapnya, gimana dia digunakan, kemudian gimana dia di-recycle ya, di-recycling maksudnya didaur ulang ataupun di depo. Ya. Jadi zat besi yang masuk itu kan setelah masuk ke pencernaan kan pasti diserap. Ya. Ada cara khusus nggak supaya tubuh kita itu bisa menyerap Fa atau zat besi? Kemudian setelah diserap itu diapakan? Gimana digunakan untuk eritropoiesis? Kemudian gimana dia disimpan atau didaur ulang dalam tubuh? Ya, itu aja. Kita bisa istirahat 10 menit ya, cukup insya Allah. Oke, sambil nyari-nyari santai aja, nggak usah dijadikan beban ya. Sambil cari santai tentang Fa ini. Kaitannya dengan studi Anda kok nanti. Oke, baik. Kita ketemu jam 8.20 ya. Ya baik, terima kasih. Baik, kita mulai lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ada yang mau share dulu? Menyampaikan apa yang sudah dicari tentang apa tadi Fa, zat besi. Silakan. Yuk, biar cepat yuk. Yuk. Kok nggak bisa? Silakan. Sebenarnya B12 juga punya ini ya, punya mekanisme tersendiri bagaimana dia diabsorpsi ya, bagaimana dia didepo. Jadi sebenarnya tubuh kita itu sudah siap gitu ya untuk menyimpan zat-zat yang dibutuhkan atau bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembentukan eritrosit ya. Oke. Ini mungkin tadi saya sampaikan ya, jadi bone marrow itu seperti ini ya, bagian matriks bagian tengah dari tulang panjang ya. Anda lihat di sini, nah ada matriksnya. Nah di sini nanti kalau kita perbesar lihat ada hematopoietic stem cell. Nah ini ya stem cellnya, sel induknya yang bisa jadi neutrofil, ada stem cell juga yang jadi eritrosit ya. Ada juga yang nanti akan jadi pecahan dari megakariosit. Nah, semua ini terjadi di sumsum tulang ini, bone marrow ini, ya. Dan nanti dia akan masuk ke vaskular atau pembuluh darah di bone marrow yang akhirnya nanti berjalan ya, masuk ke sirkulasi secara umum. Ya, jadi gambarannya seperti ini proses pembentukan eritrosit ya. Pabriknya itu adalah di bone marrow tulang. Oke ya. Ada juga eritropoietin ya, hormon yang mempengaruhi proses pembentukan eritrosit disekresikan oleh ginjal. Yang sudah dapat kuliah ginjal insya Allah sudah tahu nanti ya bahwa ginjal ini juga mensekresikan eritropoietin sehingga ada pada pasien gagal ginjal atau gangguan ginjal salah satu gejalanya bisa anemia ya, karena dia tidak menghasilkan eritropoietin, suatu zat yang diperlukan untuk eritropoiesis. Ya. Distimulasi oleh apa? Sekresi eritropoietin ini oleh kadar oksigen di dalam darahnya. Ketika kadar oksigennya rendah, maka ginjal akan mensekresikan eritropoietin. Oke. Oke, baik, mungkin jadi PR aja ya. Bagaimana proses absorpsi asam folat ya
atau B12, kemudian sama zat besi. Ya, proses absorpsinya di saluran cerna, proses deponya atau storage-nya, ya, di mana, dan proses recycle-nya. Dia didaur ulang atau tidak. Ya, asam folat B12 Fe. Oke, sekarang kita masuk ke kelainan jumlah eritrosit. Anda cari ini ya, beneran cari kalau saya minta jadi PR ya. Tapi nggak usah dikumpulkan. Tapi ya siapa tahu bisa muncul di ujian ya. Oke, kelainan jumlah eritrosit ada anemia yang kekurangan ya, atau polisetemia yang berlebihan. Anemia ada banyak, Anda juga cari sendiri. Nah, anemia gizi ini anemia yang terbanyak ya di Indonesia. Bisa karena kekurangan zat besi, asam folat, atau B12. Ya. Nah, ada anemia karena ginjal, ada perdarahan, pernisiosa, plastik. Nah, ini ya gambarannya. Yang sudah praktikum juga tahu. Ini PCV-nya ya. Packed cell volume ya, jadi volume sel padatnya. Jadi kalau normal kan 55/45 ya, 55 plasma, 45 sel darah. Kalau anemia kita lihat maka eritrositnya lebih rendah, pada policythemia kadarnya lebih tinggi. Nah, pada dehidrasi ininya apa namanya? Sel darah merahnya tetap tapi cairannya lebih rendah ya. Sehingga nanti kalau apa namanya? Dibandingkan ya bisa sama seperti ini ya, karena plasmanya sedikit. Hematokritnya nah ini ya, Anda lihat hematokritnya bisa sama-sama 70%. Tapi yang satu karena red blood cell-nya yang banyak, yang satu karena plasmanya yang lebih sedikit ya. Jadi dilihat kalau hematokritnya tinggi belum tentu dia apa namanya policythemia ya, atau belum tentu juga dia dehidrasi. Tergantung yang bermasalah di mana ya, di volume sel darah merahnya itu bagaimana. Oke, leukosit, kita masuk ke leukosit. Jadi memang pembahasan darah ini banyak yang di eritrosit ya. Untuk leukosit di sini adalah sistem pertahanan tubuh yang mobile ya. Mobile ini maksudnya apa? Dia bisa bergerak ya, walaupun ada berbagai macam jenis leukosit, salah satunya yang dia stay di jaringan ya, artinya tidak ikut sirkulasi, tapi sebagian besar dia bersirkulasi. Oke, jadi Anda lihat imunitas, ada kemampuan tubuh menahan atau menyingkirkan benda asing yang berpotensi merugikan atau sel. Oke, nah ini untuk sel darah putih ya. Anda lihat fungsinya neutrofil untuk fagositosis, eosinofil juga fagositosis, basofil ya untuk proses alergi bersama dengan eosinofil ya. Jadi ini sama-sama satu peran ya, berperan juga dalam proses alergi. Fagositosis itu apa sih? Dan monosit juga fagositosis. Jadi fagositosis itu proses apa? Pernah dengar? Coba dicari fagositosis itu apa? Fagositosis adalah memakan atau menelan getuk. Iya, ya. Jadi fagositosis itu seperti dia memakan. Saya bilangnya kadang mencaplok ya. Jadi sel darah ketika dia ketemu dengan bakteri misalnya ya, lama-kelamaan dia akan melingkupi bakterinya ya. Jadi bakterinya dilingkupi dan akhirnya dia akan menelan secara keseluruhan ya. Setelah bakterinya di dalam, dia akan dilisis, dihancurkan oleh protein yang ada di dalam bakterinya. Seperti kayak dicaplok, dimakan. Ya. Nah, beberapa sel darah putih itu merupakan sel fagosit. Jadi sel yang bisa melakukan fagositosis terhadap bakteri atau benda asing. Ini ya, monosit. Nah, terus ada lagi limfosit, ya. Ini khusus ada limfosit B dan limfosit T.
ya, tergantung dia di mana berkembangnya ya. Jadi kalau limfositnya ini di timus, kalau ini di sel-sel ini ya, limfosit yang lain. Dia di apa namanya di berkembang menjadi sel plasma kemudian menghasilkan antibodi. Nah, ini neutrofil dan monosit ya merupakan sel fagosit. Bedanya kalau neutrofil dia langsung dewasa, jadi begitu dihasilkan dia langsung bisa melaksanakan tugasnya sebagai sel fagosit, yaitu memfagositosis. Tapi kalau monosit dia belum bisa bekerja dulu. Dia adalah sel muda ya yang di sirkulasi ya, jadi masih beredar di sirkulasi dalam sel muda, dalam bentuk sel muda, kemudian masuk ke jaringan. Nah, di jaringan dia membesar dengan cara memperbanyak mitokondria dan lisosom, dan akhirnya dia disebut sebagai makrofag. Jadi monosit itu adalah bentuk muda dari makrofag. Jadi kalau sudah jadi makrofag, dia berdiam diri di jaringan untuk berjaga-jaga ya kalau ada zat asing. Nah, ini bisa bertahan sampai 3 bulan di jaringan, banyak ditemukan di jaringan misalnya di mulut, di kulit, di usus, di alveoli, pada paru, otak ataupun hepar. Ya. Jadi ini nama-nama selnya ya. Tonsil ya organ yang merupakan juga terdiri dari kumpulan sel makrofag ya. Nah, bagaimana cara sel itu bisa memfagositosis? Mekanisme umumnya seperti ini ya. Dia mendeteksi, mengidentifikasi partikel asing, kemudian bisa bekerja sama dengan sel imun yang lain untuk kemudian bisa menghancurkan sel asing. Nah, kita langsung ke sini aja ya. Jadi ketika misalkan di tubuh kita terjadi keradangan ya, misalkan karena ada suatu suatu benda asing gitu ya, benda asing melukai kulit ya, melukai jaringan, yang dimana benda asingnya itu tidak steril ya, artinya dia membawa bakteri nih yang hijau-hijau. Nah, yang pertama kali bekerja adalah makrofag ya. Jadi makrofag itu adalah ibaratnya sel Nah, ini ya. Dia ibaratnya tuh satpam ya, satpam yang berjaga-jaga di rumah. Jadi kalau ada gangguan, misalnya ada pencuri, ada perampok ya, maka yang pertama kali bereaksi adalah makrofag jaringan, karena dia yang ada di dalam jaringan. Misalnya di kulit ya, di jaringan kulit, maka makrofag kulit tadi ya, histiosit, dia yang akan bertindak untuk memfagositosis. Nah, second line defense-nya, pertahanan tubuh yang kedua adalah neutrofil. Jadi kita lihat di sini ya, ini makrofagnya nggak digambarkan ya. Intinya ada makrofag dulu. Nah, yang pertahanan kedua adalah neutrofil. Jadi neutrofil itu seperti satpam yang patroli, ya. Ini rumahnya, ini rumah yang terancam, ya. Awalnya di sini ada makrofag, ya. Makrofag kan diem di sini dia. Makrofag inilah yang kemudian akan berusaha menghancurkan bakteri. Nah, kemudian second line defense-nya neutrofil, yaitu satpam yang patroli di sekitar rumah itu, dia akan terpanggil ya. Karena apa? Karena ketika ada kerusakan jaringan, maka ada bahan kimia yang dihasilkan oleh jaringan yang rusak itu yang merupakan seperti alarm ya, seperti bel yang bisa memanggil neutrofil yang ada di sirkulasi ini untuk mendekat. Nah, akhirnya neutrofil ini akan datang ke daerah radang dengan cara apa? Pertama marginasi. Marginasi itu dia menempel di tepian endotelnya, kemudian diapedesis. Diapedesis itu seperti meremas dirinya gitu ya, untuk nyelempit, untuk masuk ke celah-celah dari endotel dan melakukan kemotaksis. Kemotaksis itu gerak karena rangsangan kimia. Nah, ini rangsangan kimia ya. Kemotaksis mendekat ke sumber radang. Untuk apa? Untuk membantu makrofag. Ya, dia makanin tuh bakteri yang ada di dalam, yang ada di tempat radang.
Kemudian third line defense ya, itu monosit. Monosit berubah menjadi makrofag. Jadi kita tahu bahwa di dalam sirkulasi ini kan ada neutrofil, ada macam-macam sel darah ya. Salah satunya adalah monosit. Monosit kan juga beredar di sirkulasi. Atau kalau mau dianalogikan monosit ini ya satpam yang belum jadi ya, mungkin masih magang gitu ya, masih trainee. Jadi dia belum jadi, masih muda kan, satpam muda, tapi dia sudah mulai dipanggil untuk bertugas. Sehingga dia ketika masuk ke dalam sini, daerah bertugasnya, dia mulai menjadi matang. Ya, dalam waktu kira-kira 8-12 jam berikutnya. Nah, fourth line defense-nya, jika terus-menerus masih terjadi keradangan, ya, maka ada stimulus ke stem cell di bone marrow untuk meningkatkan pembentukan leukosit baru. Ya, jadi istilahnya bone marrow ini kan pabrik ya, pabriknya sel darah. Atau kalau tadi dengan satpam tadi ya, bone marrow ini pusat pelatihannya gitu ya, pusat apa ya penghasil satpam gitulah istilahnya. Nah dia di calling untuk segera membentuk leukosit baru. Ya, jadi di sini kita bisa lihat betapa respon leukosit terhadap keradangan itu luar biasa ya, berlapis-lapis yang intinya untuk proses pertahanan ya, untuk menghambat supaya benda asing atau zat asing yang masuk ke tubuh itu tidak sampai merusak. Ya. Nah ini Anda lihat ketika ada inflamasi nih ya, ketika ada inflamasi maka terjadi peningkatan leukosit. Oke. Nah, untuk trombosit di sini ada keping darah ya. Yang merupakan keping darah fragmen kecil dari megakariosit yang terlepas ya di bone marrow masuk ke dalam sirkulasi kecil, dia tidak berinti juga, jumlahnya 150 sampai 400. Masa hidupnya juga sangat singkat. Nah, ini megakariosit ya, yang di bone marrow. Nah, hemostasisnya, fungsinya apa? Fungsinya untuk ke hemostasis. Ya, jadi untuk proses penanggulangan perdarahan. Bagaimana tubuh kita itu bisa mengatasi perdarahan? Ya, jadi ketika jaringan terluka, ya kulit terluka, maka yang terjadi pertama adalah spasme vaskular. Artinya pembuluh darahnya menyempit ya, yang awalnya lebar menjadi menyempit untuk apa? Untuk menghentikan perdarahan. Setelah itu terjadi pembentukan sumbat trombosit. Mana ya ada gambarnya enggak? Nah, ya. Jadi platelet atau trombosit yang ada di sirkulasi ini dia kan lewat ya. Nah, ketika ada jaringan yang terluka ya. Jadi ini terutama di pembuluh darah yang terluka, ya kan kalau terluka maka ada perdarahan, darahnya keluar. Nah, kolagen penyusun dinding pembuluh darah yang terekspos oleh oleh plasma, dia kemudian akan bisa melepaskan berbagai macam faktor ya, faktor pembekuan darah yang akan menarik platelet untuk mendekat semua ya. Nah, platelet-platelet yang mendekat ini tentunya platelet yang sudah bereaksi ya. Jadi dia sudah berubah bentuk ya. Menjadi lebih tajam-tajam bentuknya ya untuk bisa saling berikatan dengan platelet yang lain atau dikatakan ini ya. Jadi platelet yang inaktif itu kan circulating bentuknya bulat, tapi ketika dia diaktifkan ya oleh tadi faktor yang dilepaskan oleh kolagen yang terekspos tadi, dia menjadi platelet yang teraktivasi. Platelet yang teraktivasi akan melepaskan ADP dan tromboksan A2 ya, di mana zat-zat kimia ini akan mengaktifkan bekerja sama mengaktifkan platelet lain yang lewat untuk mendekat ya, sehingga platelet-platelet yang sudah aktif tadi mendekat dan akhirnya saling berikatan ya dengan bahan kimia untuk penarik
platelet yang lain. Ya. Nah, kalau pada normal atau uninjured ya, endotelium ini melepaskan prostacyclin dan nitric oxide ya, di mana dia menghambat pelekatan dari platelet atau agregated platelet. Jadi plateletnya itu hanya akan mendekat pada bagian yang terluka saja. Yang nggak terluka dia nggak akan nempel ya, karena di sini ada prostacyclin dan nitric oxide yang menghambat agregasi platelet. Oke. Kemudian koagulasi darah. Nah, ini spasmovaskular tadi sudah ya. Kemudian sumbat trombosit. Nah, ini juga sama agregasi trombosit, pembekuan darah. Nah, ini jadi di sini untuk koagulasi darah ada reaksi kaskade ya, berantai yang intinya nanti untuk mengikat darah-darah yang ada yang melewati pada platelet clot tadi ya, platelet aggregation tadi. Ya, sehingga rupturnya tadi terisi bekuan darah dan menutup lokasi ruptur. Kemudian setelah itu akan fibrinogen tadi siapa yang menjelaskan ya, Mbak Sasha kalau nggak salah. Ya, terbentuklah fibrin dari fibrinogen. Fibrinogen kan berarti protein yang memang ada di plasma tadi ya, beredar di plasma. Dia akan membentuk fibrin dengan katalisis dari enzim trombin. Ya, membentuk jala-jala seperti ini. Ya, untuk menjerat sel-sel darah. Ya, sehingga tidak terjadi perdarahan terus-menerus. Mungkin yang masih bisa tembus itu plasmanya saja ya, tapi tidak sel darahnya. Mungkin kita akan lihat pada beberapa waktu setelah terluka, mungkin masih ada cairan yang keluar, tapi bukan lagi merah ya, bukan lagi sel darah. Ya, memang sel darahnya berusaha sudah hambat oleh jala-jala fibrin. Nah, ini rangkaian pembentukan blood clot-nya ya, jadi fibrinogen jadi fibrin oleh trombin membentuk blood clot. Oke. Kemudian pembentukan jaringan fibrosa ya. Ini untuk proses penyembuhan ya. Jadi kalau jaringan fibrosa itu jaringan ikat, dia sudah lebih paten, lebih fix ya. Sekaligus di sana terjadi proses regenerasi dari sel-sel yang rusak ya, untuk akhirnya kembali menjadi terbentuk kulit yang baru. Oke, baik, sampai sini ada yang ingin didiskusikan? Oke, ada yang ingin didiskusikan dulu sampai sini? Bentar, ada yang terlewat nggak ya? Ada yang ingin didiskusikan? Oh ya, sebentar. Ada yang sedikit terlewat di sini. Nah, masih ingat ya? Tadi ini apa? Tadi apa ini? Proses inflamasi ya, proses keradangan ketika kulit kita terinvasi oleh bakteri ya, karena ada luka ya, kemudian lukanya kan nggak steril, maka ada bakteri yang masuk dan memicu terjadinya proses keradangan ya, keradangan atau inflamasi. Makanya ketika Anda terluka, apa yang Anda rasakan pada tempat luka? Pedih, Dok. Apa? Pedih. Pedih atau nyeri ya? Ya. Oke, apalagi selain nyeri? Ayo. Perih gitu. Perih, nyeri sama. Apalagi? Penampakannya gimana? Terbuka kulitnya, Dok, berdarah. Terus yang terlihat? Kemerahan, ya. Oke, apalagi? Kalau Anda luka tuh loh. Nyeri, merah, apalagi? Panas?
Siapa Mas Agung? Iya, panas. Panas, oke, good. Panas. Apalagi? Satu lagi? Ada 4 tanda inflamasi apa? Membengkak. Bengkak. Oke, bagus sekali Mas Agung ya. Jadi perhatikan ketika kita radang ya akibat ada zat yang masuk ya, zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Ini sebenarnya tidak hanya di kulit ya. Jadi inflamasi atau radang itu bisa di dalam tubuh. Makanya mungkin Anda pernah dengar ada radang usus, radang lambung ya, atau pokoknya radang hati. Ya, jadi inflamasi ini bisa terjadi di mana aja. Gejalanya adalah 4 ini ya. Jadi ada nyeri ya, atau yang kita tahu dengan dolor ya, ada swelling, bengkak ya, atau kita sebutnya tumor karena membesar, ada heat, ada panas, atau yang kita sebut dengan kalor, dan ada redness, kemerahan atau rubor. Nah, kenapa kok pada radang itu ada 4 gejala ini, nyeri, bengkak, panas, kemerahan? Ternyata penyebabnya adalah ini ya. Ketika ada bakteri masuk atau zat asing masuk ke dalam tubuh, maka di sini terjadi pelepasan histamin ya oleh sel mas ya. Sel mas juga salah satu sel darah putih ya. Di mana dari pelepasan histamin ini bisa menyebabkan vasodilatasi dan juga menyebabkan peningkatan permeabilitas dari kapiler setempat ya, kapiler, pembuluh darah kapiler di sekitar lokasi yang dimasuki oleh bakteri. Nah, hal inilah yang kemudian dari vasodilatasi akan menyebabkan peningkatan aliran darah, menyebabkan kemerahan dan juga panas ya, karena dia ada peningkatan aliran darah. Juga akhirnya permeabilitas kapilernya meningkat sehingga plasma dari pembuluh darah itu mudah untuk keluar ya, menempati ruang intersisial ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya, jadi membengkak dan juga mempengaruhi sel saraf di sekitar. Ya. Baik, sampai sini untuk inflamasi. Kemudian ini ada beberapa sel darah putih ya yang bisa Anda pelajari. Oke. Ada yang ingin didiskusikan? Yuk, ada yang ingin didiskusikan sampai sini? Benar nggak ada? Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, bisa kita akhiri mungkin ya. Benar nggak ada yang mau didiskusikan ini? Nggak ada, ya udah. Jadi langsung ketemu di ujian ya dengan topik darah imun tubuh dan tadi sirkulasi cairan tubuh ya. Baik, saya rasa sekian bisa kita akhiri. Mohon maaf atas yang tidak berkenan. Semoga manfaat ilmunya ya. Jadi ahli gizi yang amanah, nutrisionis yang amanah ya. Besar manfaat. Amanah itu artinya apa? Ilmunya dipakai dengan sesuai, dengan benar, tepat ya, dan manfaat. Baik, sukses semuanya, lulus tepat waktu ya. IPK-nya 4 ya. Amin, amin dok. Amin. Oke. Saya permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat pagi dok. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Terima kasih dokter.